selamat datang di YouTube CSC. Saya Dr. Mira Kartika Dewi Junaidi. Hari ini ingin membahas tentang regresi dan saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa merun regresi tersebut di Stata. Nah, sebelum kita masuk ke Stata, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai regresi, ya. Jadi kalau dalam suatu penelitian, kita itu ingin melakukan pengujian, ya, terhadap satu variabel, yaitu misalnya variabel X, apakah dia mempunyai dampak ya terhadap variabel Y, atau variabel si X itu bisa memberikan estimasi ya terhadap variabel si Y. Nah, ini adalah contoh grafik ya hubungan antara berat badan dengan tinggi manusia ya. Jadi berat badan itu sebagai variabel si Y, kemudian si tinggi badan itu sebagai variabel si X ya. Jadi kita ingin melihat, adakah hubungan antara tinggi manusia dengan berat badan, atau dengan kata lain, adakah tinggi manusia itu memberikan dampak terhadap berat badan manusia. Nah, kalau dalam penelitian berarti kan kita harus mengumpulkan data ya, data tinggi manusia dengan berat badannya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini ya, jadi titik-titik biru ini adalah data yang kita ambil ya. Jadi kita data tinggi dan data si berat ya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel dan tabel itu menghasilkan sebuah grafik. Di sini melihat hubungan ya antara ya misalnya tinggi manusia 156 cm, beratnya 62 kilo. Nah, ini adalah grafiknya ya. Nah, kalau kita lihat ketika kita mengambil data penelitian, berarti kan kita mengambil datanya itu bukan seluruh populasi ya, karena kita tidak mungkin mengambil data satu populasi ya. Jadi kita mengambil data sampel ya, misalnya populasi Indonesia 1 juta manusia, tapi kita tidak mungkin mengambil sebesar itu. Jadi kita misalnya hanya mengambil sampel khusus misalnya di daerah Kota Bekasi Selatan gitu ya. Nah, ini adalah hasil data sampel yang sudah kita ambil. Nah, regresi ya, karena regresi itu adalah model ya. Jadi model regresi yang kita bisa gunakan untuk melihat hubungan antara si tinggi dengan si berat ya. Jadi ini kalau kita lihat persamaan, ini adalah persamaan regresi sebenarnya. Nah, persamaan regresi ini digambarkan melalui si garis merah ini. Jadi garis merah ini sebenarnya dengan kata lain, garis merah ini yang ingin kita dapatkan supaya kita bisa gunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, garis ini harus terletak di antara ya data-data yang kita ambil. Ya, kalau bisa garis ini berada di antara data terdekat. Jadi kalau kita lihat sebaran datanya ini, data yang paling istilahnya terkumpul ya, ini kita lihat di area sini ya. Makanya garisnya itu ditarik di antara data-data yang paling rapat, atau misalnya jarak antara datanya itu paling dekat ya, sehingga kita bisa menarik garis ini. Nah, garis ini yang nanti akan dihasilkan oleh si Stata ya, sehingga muncul nanti persamaan dengan nilai koefisiennya ini yang bisa kita gunakan untuk memprediksi ya dan melihat hubungannya itu. Ada variabel yang dalam variabel dalam regresi, dan ini selalu ya, jadi ini selalu ada dua variabel, yaitu variabel dependent atau kita kenal sebagai variabel Y, atau variabel independent yaitu kita kenal sebagai variabel si X. Nah, ini variabel yang bisa klasifikasikan dalam regresi. Nah, variabel dependent adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, yaitu si variabel independent. Ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya, ini adalah variabel si dependent atau si Y. Nah, dia ditentukan oleh si variabel independent yaitu si X, yang di sini si tinggi. Sebaliknya, variabel independent adalah variabel yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai variabel lain yaitu si variabel dependent. Ya, jadi variabel independent ini kita gunakan untuk memprediksi si variabel dependent yaitu si Y. Ya. Nah, dalam persamaan regresi ya itu bisa kita bedakan antara regresi univariat, bivariat, atau multivariat. Kalau univariat itu X-nya itu hanya satu ya, jadi variabel independen itu hanya satu.
Bivariat, karena B itu adalah artinya 2, berarti dalam persamaan regresi bivariat, itu variabel independennya itu 2. Kalau multivariat, ya itu adalah di mana persamaan regresinya itu di mana variabel independennya itu lebih dari 2. Ya, itu dikatakan sebagai analisis multivariat. Nah, penelitian sekarang itu kebanyakan itu jatuhnya ke multivariat. Oke, ini adalah contoh persamaan regresi, ya. Di sini saya memberikan contoh persamaan regresi multivariat di mana karena X-nya itu lebih dari 2. Jadi regresi adalah di mana variabel dependen dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel lainnya, ya, yaitu si variabel dependen. Tapi kalau lebih dari satu, yaitu kita bisa katakan sebagai regresi bivariat atau multivariat. Jadi ini ada Y-nya, kemudian ini ada koefisien, ya, kemudian ini adalah variabel independennya bisa X1, X2, X3, ya, tapi masing-masing variabel independen itu juga memiliki koefisien yang diwakili dengan beta 1, beta 2 dengan beta 3. Kemudian kita lihat ada error, ya, ini adalah EI, ya, ini adalah error. Nah, maksudnya gimana ya? Jadi kalau dalam suatu penelitian, ya, kita misalnya ingin melihat seperti di contoh tadi, bagaimana tinggi itu menentukan berat badan, gitu ya. Tetapi secara fakta berat badan itu tidak dipengaruhi oleh tinggi, ya, mungkin dipengaruhi oleh pola makan atau dipengaruhi oleh efek konsumsi obat tertentu, ya, atau dipengaruhi oleh gaya hidup, ya. Jadi sebenarnya kalau dalam penelitian Y itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor selain variabel independen yang sudah kita deteksi. Di luar dari variabel independen itu, ya itu semuanya akan ketangkap di si error ini. Atau bisa juga, ya, data yang kita ambil, ya, yang yaitu titik yang terjauh dari si garis ini, yaitu semua akan tertangkap di error ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin menghasilkan suatu model, ya, berdasarkan persamaan regresi ini? Tentunya kita ingin mengetahui koefisien yang nanti dihasilkan oleh si tata, gitu ya. Nah, apa yang metode yang bisa kita gunakan? Salah satunya adalah metode yang namanya metode ordinary least square atau OLS. Ini adalah metode klasik, ya, dan dia adalah salah satu metode estimasi yang banyak digunakan. Ya, kenapa? Karena dia modelnya itu caranya adalah dengan mendapatkan jumlah residual yang sekecil mungkin. Itu makanya dinamanya ordinary least square. Jadi dalam arti kita mendapatkan residual si E-nya itu yang sekecil mungkin. Nah, ini ada literatur tentang OLS, ya, atau ordinary least square. Ya, jadi dalam penggunaan regresi linear sederhana, ya, karena OLS atau ordinary least square itu bahasa Indonesia itu regresi linear sederhana, itu harus memenuhi beberapa kriteria, ya, sebanyak 4. Ya, yang pertama, parameter menghasilkan varian error yang paling minimal, ya, itu bisa kita katakan sebagai best, ya. Kemudian yang kedua, persamaan yang diestimasi adalah persamaan linear, garis lurus. Kemudian parameter estimasi tidak bias atau unbiased, dan parameter mampu untuk mengestimasi secara baik parameter populasi atau estimator. Yang keempat ini adalah maksudnya parameter itu maksudnya adalah si sampel itu, ya, dia harus bisa mengestimasi atau bisa mengeneralisasikan populasi secara keseluruhan. Makanya regresi linear sederhana harus memenuhi, ya, 4 kriteria ini sehingga kita bisa katakan kalau model kita memenuhi kriteria ini, berarti kita bisa katakan bahwa estimasi model kita itu blue, yaitu best linear unbiased estimator. Namun secara fakta, ya, sangat sulit untuk menemukan suatu model yang benar-benar memenuhi syarat asumsi tersebut. Dalam menghasilkan regresi yang blue, best linear unbiased estimation, ya, itu terdapat beberapa asumsi metode OLS, ya, atau kita sebut sebagai asumsi klasik. Yang pertama, tidak boleh ada multikolinearitas antar variabel independen. Yang kedua,
tidak boleh ada yang namanya heteroskedastis, ya, atau sebaliknya harus homoskedastisitas. Yang ketiga, tidak boleh ada yang namanya autokorelasi, ya, atau ada serial korelasi nih antar variabel error. Kemudian nilai harapan error adalah 0. Kemudian hubungan antara X dan Y adalah linear. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang mengenai asumsi klasik, karena nanti ini kita akan lanjut di YouTube selanjutnya mengenai asumsi klasik, termasuk cara kita melakukan pengujian asumsi klasik ini di Stata. Oke, tadi adalah penjelasan sedikit mengenai regresi. Nah, sekarang ini adalah mengenai goodness of fit, ya, menilai akurasi estimasi hasil regresi. Nah, ketika kita merun suatu bersama regresi dalam Stata, kita harus melihat seberapa akurasi sih, ya, estimasi si regresi, ya, atas model atau persamaan yang sudah kita buat. Otomatis kita ingin mendapatkan estimasi seakurat mungkin. Nah, bagaimana kita bisa melihat apakah estimasi hasil regresi itu akurat atau tidak? Itu ada dua ukuran, ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari si nilai R-square yang nanti dihasilkan oleh si Stata, atau kita sebut sebagai coefficient of determination. Nah, apa tuh R-square? Jadi dia itu sebenarnya memberikan ukuran relatif dalam bentuk persentase, ya, dari variable dependent yang dapat dijelaskan oleh model. Ya, singkatnya R-square itu berkisar antara 1 sampai 0 atau 100% sampai 0%. Kalau nilai R-square-nya itu 100%, berarti artinya modelnya itu memberikan estimasi yang atau prediksi yang sempurna, ya, jadi udah tepat banget gitu ya. Kalau misalnya nilai R-square-nya itu 0, berarti model yang kita buat atau hasil regresinya itu tidak memberikan, sama sekali tidak memberikan estimasi yang sempurna, ya, atau kita katakan tidak ada prediksi sama sekali, ya. Nah, sangat jarang, ya, penelitian itu menghasilkan prediksi yang sempurna, ya, atau R-square-nya itu 100. Biasa tuh antara 0 sampai 100. Oke, nah, ada keterbatasan dari si R-square. Ya, tentu sebagai peneliti kita mengharapkan nilai R-square kita tuh setinggi mungkin, ya, karena apa? Artinya model yang kita hasilkan itu memberikan prediksi yang sempurna atau estimasi yang paling akurat gitu, ya. Nah, pertanyaannya berarti kalau nilai R-square yang rendah itu apakah selalu memberikan hasil regresi yang tidak baik? Ya, jawabannya tidak gitu, ya. Regresi yang memiliki nilai R-square yang rendah sebenarnya bisa menjadi model yang baik, ya, karena ada beberapa alasan. Contoh, dalam penelitian yang ingin menjelaskan perilaku manusia, rata-rata model penelitian itu memiliki nilai R-square yang rendah. Ya, karena apa? Karena perilaku manusia itu sudah diprediksi. Nah, berarti sebaliknya, nilai R-square yang tinggi itu juga tidak selalu menyatakan bahwa model tersebut baik. Karena apa? Karena bisa jadi terjadinya yang namanya under atau over predict. Jadi walaupun secara garis dia mengatakan, oh, garis yang dihasilkan regresi ini menghasilkan R-square yang baik nih, R-square yang tinggi ini. Tetapi ternyata itu over predict, ya. Jadi prediksinya lebih berlebihan atau under predict, ya. Prediksinya itu terlalu rendah. Baik lagi pertanyaannya, berarti berapa nilai R-square yang baik? Nah, itu tidak bisa dijawab. Nah, baik lagi kepada masing-masing si peneliti itu. Nah, selain S-square, ada yang namanya standard error of estimation, ya, atau standard error of regression. Ya, ini juga bisa kita gunakan untuk melihat akurasi estimasi dari hasil regresi, ya. Jadi kalau standard error of estimate itu memberikan pengukuran absolut mengenai jarak antara data dengan garis regresi. Artinya jarak antara data, yaitu misalnya ini kan datanya. Jarak antara data dengan garis regresi, yaitu jarak antara data ini dengan si garis regresi itu, yaitu si garis ini, ya, yang saya tunjukkan melalui kursor. Semakin jauh berarti sebenarnya estimasinya itu kurang akurat. Ya, tapi kalau semakin dekat itu berarti hasil estimasinya itu harusnya semakin akurat.
Ya itu sebabnya logikanya mengapa garis yang ditarik itu paling baik itu dekatnya di antara data-data yang ini nih ya. Makanya jarak antara data dan dengan garisnya itu makin kecil itu adalah semakin bagus. Berarti menunjukkan bahwa garis yang kita tarik ini atau yang dihasilkan oleh Stata itu sebenarnya harusnya sudah memberikan hasil yang baik gitu ya, yang akurat. Oke, jadi sebaiknya model itu memiliki nilai SE yang kecil. Kita bisa melihat R-square dan kita bisa melihat standard error of estimate-nya. Tetapi ada satu alat uji yang bisa kita gunakan untuk melihat atau mengindikasikan seberapa baik model regresi kita, yaitu namanya si F-test. Jadi F-test itu adalah uji tingkat signifikansi si R-square. Ya, di mana hipotesis si F-test itu adalah, yang null hipotesisnya itu adalah model tanpa variable independent fits the data as well as your model. Ya, jadi model tanpa independent variable itu fit the data yang sama dengan model kita, di mana model kita tuh mempunyai variable independent. Nah, sebaliknya alternatif hipotesis itu mengatakan bahwa model kita, model dengan independent variable, itu fits the data lebih baik daripada model yang tanpa independent variable. Nah, otomatis kita menginginkan yang alternatif hipotesis nih. Bagaimana kita cara membaca hasil si F-test? Nah, F-test ini nanti langsung otomatis dihasilkan oleh Stata, ya, dengan melihat si p-value. Jadi kalau nilai p-value lebih kecil daripada tingkat signifikasi, ya soal ini adalah jika ya, maka sampel data memberikan bukti yang cukup bahwa model regresi kita fits the data lebih baik daripada model tanpa independent variable. Ya, secara singkat kalau nilai p-value lebih kecil daripada tingkat signifikasi, ya ingat kalau tingkat signifikasi itu adalah 1%, 5% sama 10%. Ya, kalau lebih kecil daripada ketiga nilai itu berarti data model kita itu sudah baik. Ya, sudah istilahnya memberikan estimasi yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penelitian yang kita gunakan untuk ngeran Stata. Ya, tapi sebelum kita ke Stata ini ada ceritanya dulu ya. Jadi ini datanya itu tentang perbankan syariah di Indonesia ya, yang mulai berdiri sejak tahun 2008 ya, tetapi permasalahan ternyata kinerja keuangan perbankan syariah itu belum mengembirakan. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak? Apakah memang kinerja keuangan itu belum mengembirakan? Nah, ada dua variabel yang dapat diprediksi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang satu, kita menggunakan variabel zakat. Dan yang kedua, kita menggunakan variabel ISR. Untuk melihat apakah zakat dan ISR itu berpengaruh terhadap return of asset yang ini kita gunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah. Data tahun yang kita gunakan adalah 2011. Oke, nah sebelum masuk ke Stata, ini adalah model penelitiannya. Jadi kita lihat ada dua variabel independen, yaitu si zakat dan ISR. Dan kita ingin melihat pengaruh zakat dan ISR terhadap si kinerja perbankan keuangan bank syariah, yaitu dengan menggunakan ukuran return on asset atau ROA. Nah, sebelum ke Stata, saya ingin menjelaskan satu hal. Ya, kita harus memahami 3 jenis bentuk data dalam dunia penelitian. Yang satu ada namanya data time series, kedua data cross section, dan ketiga adalah data panel. Apa yang membedakan 3 bentuk data tersebut? Time series, kita mengambilkan variabel Y dan X berdasarkan waktu. Ya, tetapi unit analisisnya atau simbangnya itu cuma satu. Ya, jadi kita lihat dari tahun 2012, 13, 14 dan seterusnya sampai 2021 itu kita ngambil variabel X dan Y-nya. Ya, berarti ini makanya time series ya, sharingnya itu waktu. Nah, kemudian kalau data cross section itu waktunya sama. Ya, jadi kita lihat di tahun 2021 semua, kemudian tapi unit analisisnya si banknya itu banyak. Ya, ada Bank Muamalah, BSI, Victoria, BJB dan seterusnya. Ya, ini adalah salah satu contoh bentuk cross section. Ya, jadi kita berdasarkan tahun yang sama untuk setiap bank kita ngambil variabel X dan variabel Y-nya. Yang ketiga adalah data panel. Ya, data panel ini sebenarnya adalah gabungan dari data time series sama cross section.
Ya, jadi makanya kita bisa melihat banyak banknya, kemudian tahunnya itu juga banyak. Dan kita mengambil variabel X dan variabel Y-nya. Nah, kenapa kita harus memahami bentuk data ini? Karena di Stata, by default, Stata itu datanya data cross section. Ya, by default. Nah, kalau misalnya data kita time series atau panel, kita harus memasukkan command untuk men-set datanya itu apakah data kita time series atau data panel. Kalau kita tidak memberikan command bentuk data kita itu apa, Stata akan membacanya sebagai cross section. Ya, jadi kita harus pahami bentuk data tersebut.